Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang beranggota Haliza Febriana, Nikhlatul Maula, Naswalar Kawati, Nur Padilla, dan Khairani Al-Bajri. Di sini kita akan membahas tentang model-model penelitian tindakan kelas dan metodologi penelitian tindakan kelas. Yuk simak dengan baik penjelasan dari kami. Model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu model dari Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin merupakan model PTK yang paling dasar dan menjadi acuan bagi model-model lainnya. Model ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara bertahap dan berulang. Model Kurt-Lewin ini memiliki 4 langkah utama. Misalnya contohnya di sini, guru melihat siswa kelas 3 kurang minat membaca. Kemudian guru menggunakan media pop-up book dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi rancangan langkah awalnya yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaannya di sini yaitu guru membuat media pop-up book. Selanjutnya menggunakan tindakan. Tindakan yang dilakukan yaitu menggunakan media saat belajar. Yang ketiga observasi, yaitu melihat keaktifan dan minat siswa terhadap media yang telah dibuat. Dan selanjutnya yaitu refleksi, yaitu menilai apakah media ini berhasil meningkatkan minat baca. Selanjutnya yang kedua yaitu model dari Kemis dan McTaggart. Model ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui tindakan yang dilakukan secara berulang atau bersiklus. Model ini merupakan pengembangan dari model Kurt-Lewin, tetapi langkahnya dibuat lebih jelas dan sistematis. Pada model ini memiliki 4 tahap utama. Yang pertama, perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan siklus berikutnya. Seperti contohnya di sini, guru menggunakan metode permainan edukatif untuk meningkatkan semangat belajar matematika. Yang pertama di sini, guru merancang permainan. Yang kedua, guru melaksanakan sambil mengamati siswa. Selanjutnya hasil diamati dan dievaluasi. Dan terakhir, jika belum berhasil diperbaiki pada siklus kedua. Selanjutnya ada model John Elliott, yang mana model ini sedikit lebih rinci dan fleksibel. Model ini memandang PTK sebagai proses yang berjalan terus-menerus, di mana rencana bisa berubah di tengah jalan sesuai dengan kondisi nyata di kelas. Contohnya, siswa sulit menulis karangan cerita. Nah, di sini masalahnya adalah siswa kehabisan ide dan bingung menyusun kalimat. Nah, perencanaan yaitu guru berencana mengajak siswa berkeliling sekolah untuk mencari ide cerita. Pelaksanaan dan pemantauannya itu bisa saat berkeliling, cuaca mendadak hujan, guru langsung mengubah rencana menjadi mengamati suasana hujan dari dalam kelas dan mendiskusikannya, yang mana siswa menjadi tetap antusias. Refleksinya, metode pengamatan langsung efektif, namun perlu siapkan rencana cadangan jika cuaca buruk. Selanjutnya yaitu model Hopkins. Nah, model ini menekankan pentingnya catatan lapangan, wawancara, dan dokumen pendukung agar hasil penelitian lebih akurat. Misalkan, masalahnya seperti hasil belajar matematika perkalian masih rendah. Di sini, tahap perencanaannya itu menggunakan metode permainan kartu angka. Pelaksanaannya bisa permainan berlangsung seru, pengumpulan datanya bisa guru mengumpulkan data lewat tes lisan, catatan pengamatan, dan hasil pekerjaan siswa di buku tulis. Analisis datanya bisa dari data diketahui siswa cepat hafal jika bermain tapi masih salah menulis angka 0. Nah, refleksinya perlu penekanan khusus pada penulisan angka 0 di siklus berikutnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian tindakan kelas. Perlu kita ketahui bersama, metodologi penelitian tindakan kelas atau biasanya disingkat dengan PTK adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan guru untuk melakukan penelitian, gunanya memecahkan masalah di kelas dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin pertama yang perlu kita ketahui adalah rancangan penelitian. Di dalam rancangan penelitian terdiri dari 4 tahap dalam satu kelas.
Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Yang selanjutnya ada poin kedua, subjek dan lokasi penelitian. Contoh dari subjek biasanya siswa di kelas atau tempat guru mengajar. Bisa juga guru itu sendiri atau teman sejawat yang membantunya. Selanjutnya ada lokasi. Nama, sekolah, dan kelas atau tempat sekolah itu tersebut berada di mana. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ada 4 tahap yang perlu kita pahami. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Bisa kita lakukan dengan mengamati kegiatan belajar, keaktifan siswa, dan suasana kelas saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, wawancara. Bisa kita lakukan dengan bertanya langsung kepada siswa atau teman guru untuk mengetahui pendapat, kesulitan, atau tanggapan mereka. Yang ketiga ada tes. Memberikan soal ulangan atau latihan untuk mengukur pemahaman dan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Yang keempat ada dokumentasi. Mengambil foto kegiatan, catatan harian guru, atau hasil pekerjaan siswa sebagai bukti kegiatan. Baiklah, selanjutnya yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara mengolah dan memahami data yang sudah dikumpulkan agar bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu menjelaskan data dalam bentuk kata-kata atau narasi. Contohnya, suasana kelas menjadi lebih tenang. Siswa lebih berani maju ke depan kelas. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu menghitung data dalam bentuk angka atau persentase. Contohnya, menghitung rata-rata nilai dan menghitung persentase siswa yang tuntas belajar. Baiklah, selanjutnya yang kelima, refleksi. Refleksi adalah cara peneliti atau guru mengolah dan memahami data hasil penelitian. Setelah guru mendapatkan data dari hasil belajar, observasi atau wawancara, data tersebut harus diperiksa dan dianalisis untuk mengetahui apakah pembelajaran mengalami peningkatan atau tidak. Analisis data dilakukan untuk yang pertama, mengetahui apakah tindakan berhasil. Kedua, melihat peningkatan belajar siswa. Ketiga, mengetahui perubahan sikap atau keaktifan siswa. Yang keempat, menentukan apakah perlu dilakukan siklus berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang model-model penelitian tindakan kelas dan metodologi penelitian tindakan kelas. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.